Oke, kita kembali lagi di mata kuliah bisnis iklan di pertemuan 10. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan oleh Bu Maria dan Bu Putri. Kali ini kita akan ngobrolin tentang merancang bisnis iklan atau advertising plan. Yaitu membuat perancangan strategi bisnis iklan dengan melihat kembali, pertama strategi pasarnya, yang kedua adalah manajemen bisnis iklannya, dan yang terakhir adalah memulai observasi kembali. Jadi kemarin ketika kalian sudah observasi, kemudian kalian juga sudah melakukan wawancara di awal sebelum UTS, kita akan lakukan lagi. Tapi dengan konsep yang lebih dalam, tidak hanya sekedar datang kemudian say hello, tapi juga bisa sekalian untuk buat konten gitu kan, untuk sosial medianya nanti. Kita mulai dulu. Paradigma advertising plan atau advertising planning framework itu sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama adalah objective setting, kemudian budget decision, kemudian message decision, media decision, dan campaign evaluation. Jadi yang dinamakan paradigma atau sudut pandang ini berkaitan dengan kita tuh jalan akan melalui lewat mana sih gitu. Atau kita mau step by step atau indikator-indikator yang ingin dicapai apa sih gitu. Itu makanya butuh framework atau butuh kerangka berpikir gitu. Kerangka pikiran atau sudut pandang. Nah, advertising plan atau rencana periklanan yang berhubungan dengan bisnis merupakan dokumen yang dibuat dengan tujuan mencocokkan pesan yang paling efektif kepada audiens kita. Karena kata kuncinya adalah mencocokkan pesan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melihat pesannya, dan yang kedua adalah efek dari pesannya. Itulah kita membutuhkan campaign evaluation. Yang saya bilang di pertemuan kemarin, eh, dari base data awal berapa, kemudian campaign ketika dikasih campaign berapa dampaknya. Itu fungsinya untuk mencocokkan apakah pesannya sesuai atau enggak. Kemudian dalam industri periklanan secara keseluruhan memiliki sistem jaminan kualitas yang paling buruk dan menghasilkan produk yang paling tidak konsisten dibanding industri manapun. Itu dikutip dari McNamara tahun 2020 dan dia mengutip Thomas. Pada dasarnya sebenarnya bisnis periklanan tuh termasuk di dalamnya industri periklanan. Itu merupakan bisnis yang paling apa ya? Kalau bisa dibilang adalah paling ini ya, paling bedugal lah, paling sulit untuk bisa melihat dampaknya karena iklan tidak bisa langsung dikaitkan dengan kenaikan penjualan atau penurunan penjualan, tapi iklan selalu membawa sesuatu hal yang berupa apa namanya, berupa ide, berupa konstruksi berpikir kepada konsumen gitu. Permasalahannya adalah bagaimana mengukur ide dan dampak pada konsumen itu yang paling sulit dilakukan. Hanya pada apa namanya, hanya pada wilayah luar saja atau wilayah kulit saja yang bisa dilakukan, tapi tidak bisa mencapai esensi. Seperti layaknya marketing gitu. Marketing, kalau jurusan marketing kan berapa yang terjual, berapa yang tidak terjual. Kenapa bisa tidak terjual? Karena yang tidak terjual seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bisnis iklan, kita mau bayar berapa, misalkan budget advertisingnya 1 juta, itu belum tentu revenue yang didapatkan 1 juta. Tapi bukan berarti kemudian revenue itu tidak berdampak yang lain. Mungkin saja tidak dapat 1 juta, tetapi dalam long term dia brandnya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang disebut sebagai yang paling tidak konsisten. Jadi sangat sulit mengukur konstruksi periklanan ya. Kita hanya bisa melihat dari permukaan kulitnya. Jadi kalau nanti eh, project bisnis iklan ini berjalan dan nanti sampai di penghujung semester kalian berhasil mengukur berapa yang didapatkan dari bisnis iklan, itu akan lebih bagus ya. Karena ada sesuatu hal yang bisa dipresentasikan gitu. Dalam artian aksi kalian tuh ada dampaknya gitu. Makanya membuat iklan dari UMKM itu saya sebut sebagai aksi. Disitulah kita butuh pretest, post test, dan ex post test gitu. Maka kita butuh ketiga hal ini. Pretest itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalian bisa dapat data insight berapa like berapa, subscribernya berapa, misalnya di YouTube. Itu akan menjadi pretest.
atau data awal. Kalau dalam penelitian disebut sebagai base data awal. Jadi base data yang akan diberikan aksi untuk dilihat efeknya. Post test itu setelah setelah kita kasih aksi, post testnya akan muncul. Kita tes kembali apakah insight-nya naik atau enggak. Kalau naik kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Kalau berkurang malah kalau malah dia berkurang kenapa? Dan kemudian akan ada hasil evaluasi namanya ex post test gitu. Jadi dibiarkan dulu dalam beberapa waktu, kemudian kita lakukan ex post test supaya kita bisa lihat betul-betul apakah itu merupakan dampak dari iklan kita atau bukan. Nah, paradigma inilah yang kemudian kita harus lakukan dalam bisnis iklan. Yang pertama adalah pretestnya, data awal penjualan dan iklannya. Dan penjualan dan iklan ini maksudnya penjualan dia, kemudian iklannya apa aja, dari iklan itu secara kuantitatif atau secara angka itu berapa aja, yang tadi saya bilang berapa yang di-share, berapa yang di-like, kemudian berapa konten yang dihadirkan pada sebelum kita kasih aksi. Kemudian kita akan adakan aksi pada setelah UTS ini. Jadi kalian kan sudah mulai buat desainnya. Nah, itu kita kasih aksi itu. Kalian bikin kalau diperbolehkan ngobrak-abrik ngobrak-abrik Instagramnya atau sosial medianya itu lebih bagus. Tapi kalau enggak ya buat bikin baru gitu. Bikin sosial media baru dengan akun baru, kemudian kita split gitu. Kemudian yang terakhir adalah post test gitu. Post test adalah hasil evaluasi dari aksi periklanan yang kita lakukan. Nah, tiga pilar dari aksi perencanaan perencanaan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama penetapan tujuan dan identifikasi pasar sasaran. Ini menjadi penting dari pertanyaan-pertanyaan saya kemarin, gitu. Tujuannya mau apa dulu? Jangan-jangan kalian tujuan hanya ingin bikin bikin apa namanya, bikin marketingnya visualnya bagus dan lain sebagainya. Belum tentu, gitu. Belum tentu tujuan itu tercapai kalau enggak, gitu. Tapi kalau tujuannya misalkan melebarkan melebarkan sayap, melebarkan target audiens lah, itu akan beda dengan tujuan untuk membuat orang sadar dengan brand. Nah, itu beda. Jadi tujuan dari project bisnis iklan ini kita harus tentukan di awal. Kalau kalian sudah menentukan itu akan lebih menyenangkan karena kita tahu tujuannya. Dan seperti yang pada mata kuliah visual branding kemarin, tujuan akan selalu berdampingan atau objektif akan selalu berdampingan dengan langkah-langkah yang kita kita lakukan dan identifikasi pasar tentu. Gitu. Makanya saya minta kalian untuk kembali untuk ngobrolin berkaitan dengan hal ini. Dan yang kedua adalah strategi teknik pemilihan pesan. Ini perlu ditetapkan supaya arah konsepnya jelas, arah pesannya jelas. Yang mau dicapai apa? Misal pesan ingin meningkatkan penjualan, ya sudah meningkatkan penjualan. Berarti produknya diskon dan lain sebagainya aksinya. Atau membuat membuat orang tersadar dengan brand ini misalkan. Itulah makanya ada beberapa iklan kalau kita amati itu ada baru dari Mayora atau baru produk baru dan lain sebagainya. Itu adalah untuk spreading atau menyebarkan ide berkaitan dengan new branding atau menetapkan brand tersebut. Ada yang seperti sirup marjan, Aqua, itu hanya hanya menggunakan brand awareness saja. Jadi dia melalui pengingatan-pengingatan supaya pesannya tersampaikan dan idenya selalu ada dan lain sebagainya. Nah, ketika pesan sudah oke, kemudian ketika pesan itu sudah sesuai dengan target audiensnya, maka yang perlu dilakukan berikutnya, pilar berikutnya adalah pemilihan media. Kunci dari bisnis iklan itu yang diotak-atik secara teknis. Tapi secara konseptual harus ada tujuan pastinya dulu, gitu. Maka kita harus belajar dulu tentang strategi market yang akan kita tentang target market dari masing-masing audiens kita. Kita coba lihat dari pemasaran 1.0 sampai 3.0. Ini saya dapatkan dari bukunya Kotler. Ya, Philip Kotler itu salah satu pemikir pemasar yang saat ini banyak diacu oleh teman-teman di ekonomi, Fakultas Ekonomi, di mana pemasaran 1.0 itu adalah product driven marketing, yaitu pergeseran besar dari pemasaran yang digerakkan oleh produk. Artinya apa? Dari dalam 1.0 ini dilatar belakangi oleh produk itu digerakkan, eh, marketing itu digerakkan oleh produk,
Orang mau nggak mau adanya produk itu ya udah dibeli. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat itu ya yang penyelenggara produknya cuma satu di suatu wilayah, dan itu sangat sangat besar ya dampaknya. Yang kemudian yang kedua, pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Nah, itu marketing 2.0. Itu setelah banyak kan, bisa dibayangkan ketika satu usaha sukses kan banyak yang following kan gitu. Kemudian dicari apa apa yang menjadi titik poin dalam pemasaran gitu. Oh, akhirnya pemasaran berorientasi pada pelanggan ditampilkan. Pemasaran yang berorientasi pada pelanggan ini yang kayak gimana sih sebenarnya? Berorientasi pada pelanggan itu berbasis pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalkan setrika, gitu kan? Alat untuk alat untuk menyetrika baju, melembutkan, menghaluskan baju. Misalkan. Nah, itu akhirnya kan berbasis pada orientasi pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan ya kita serve gitu. Ini marketing 2.0. Kemudian kita masuk ke marketing 3.0 yang berpusat pada human centric marketing. Disebut sebagai akhir dari pemasaran tradisional. Kenapa? Karena basisnya marketingnya berdasar pada manusia itu sendiri. Apa bedanya dengan marketing yang kedua, 2.0? Marketing yang kedua produknya masih dominan untuk bisa disebarkan ke masyarakat, sedangkan marketing human centric marketing itu berpusat pada manusianya. What the people need gitu. Apa yang dibutuhkan manusia. Kalau yang customer ini misalkan adanya setrika A ya udah, adanya itu ya udah diambil gitu. Dan di customer oriented ini kalau di Indonesia itu seperti brand-brand besar kayak Unilever, kemudian Pepsodent gitu. Itu merupakan customer oriented marketing. Dan kemudian berubah menjadi human centric marketing, berpusat pada manusianya. Dan itulah yang disebut Kotler sebagai akhir dari pemasaran tradisional. Nah, apa yang membedakan satu dengan yang sampai yang ketiga? Yang membedakan satu sampai ketiga yang pertama adalah ketika 1.0 unsur pokok yang melayani pelanggan secara intelektual. Artinya, apa yang pelanggan butuhkan itu hanya di-serve berkaitan dengan kebutuhan intelektualnya dia. Gitu. Jadi pemasarannya berbasis, oh ada ide baru nih, inovasi baru dalam produk A gitu. Ya, itu based on intelektual gitu. Kemudian yang kedua, ketika customer oriented marketing itu bersifatnya atau pelanggannya secara emosional. Bagaimana orang-orang mau datang ke sebuah konser yang sebenarnya berdesak-desakan tapi kurang pada datang gitu. Itu secara emosional. Itu contoh di konser ya, marketing marketing di konser. Kalau marketing di produk, mereka membeli sesuai dengan emosi masing-masing. Nah, yang terakhir adalah spiritual. Bagaimana mereka percaya bahwa ketika mereka menggunakan Apple itu akan sangat keren gitu kan. Itu based on spiritually, based on believing gitu. Dan bagi Kotler di tahun 2002 itu sudah selesai. Artinya tahun kemarin bagi Kotler tiga driven marketing pemasaran sudah selesai. Kemudian ada dampak sosial menjadi produk tidak hanya dijual namun dikembangkan. Disitulah permainan 4.0 dan 5.0. Pemasaran 4.0 membicarakan transformasi dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Contoh yang paling nyata dari ini adalah pemasaran yang ada pada yang tadinya marketing, marketing di offline, kemudian menjadi online. Dengan adanya website, ini terjadi pada awal tahun 2000 sampai 2010 gitu. 4.0. Bahkan sampai sekarang masih ada sih, jejak-jejaknya masih ada. Seperti landing page itu sebenarnya pemasaran 4.0. Nah, pemasaran terakhir atau pemasaran 5.0 adalah penerapan teknologi menyerupai manusia. Yaitu menggunakan bantuan AI untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, meningkatkan nilai dari seluruh perjalanan pelanggan. Gitu. Apa apa yang bisa jadi contoh dari 5.0? Apple gitu. Apple itu mulai dari 3.0, 4.0, 5.0 menguasai semua. 5.0 adalah membuat ekosistem Apple gitu. iPad, Mac, gitu kan. AirBoot, gitu, dan lain sebagainya. Jadi mengkomunikasikan, menciptakan, dan meningkatkan nilai dari seluruh perjalanan pelanggan.
Semua hal yang dinikmati oleh pelanggan itu diciptakan, gitu. Ekosistemnya diciptakan. Itu yang ditiru sama Xiaomi gitu, membuat ekosistem, membuat sebuah lingkungan agar pelanggan itu betah gitu. Kalau di zaman saya kan yang penting berfungsi gitu. Pemasaran 3.0, 4.0 itu yang penting berfungsi. Kalau 5.0 itu sudah sampai ke pengalaman. Itulah kenapa FYP lebih penting. FYP lebih penting daripada konten-konten pendidikan. Atau yang di Reels itu lebih viral daripada konten-konten yang mendidik gitu. Karena semua perjalanan pelanggan dalam TikTok, dalam sosial media, semua keseharian kita seperti disedot di situ. Kita disuguhkan bagaimana realita sosial masyarakat dari berbagai penjuru dunia bahkan apa yang terjadi. Sampai ada nilai kenikmatan kita ketika kita nggak buka scroll atau nggak scroll Instagram atau TikTok sehari aja kayaknya ada yang kurang gitu. Kita masuk dalam pemasaran 5.0. Inilah yang disebut sebagai teknologi berikutnya, the next tech, mencakup AI, NLP, sensor, robot, realitas berimbuh, augmented reality, kemudian realitas virtual, virtual reality, Internet of Things, IoT, dan yang aplikabel dalam dan terkenal di tahun 2010 ke sini adalah blockchain. Inilah media-media yang digunakan pemasaran 5.0. Artinya apa? Ketika pemasaran 3.0 itu media-media yang digunakan masih konvensional, flyer, baliho, kemudian X-banner dan lain sebagainya. 4.0 menggunakan website, kemudian menggunakan UX yang sederhana atau menggunakan sosial media tapi hanya sekedar diposting. 5.0 kita disuguhi dari AI, penggunaan virtual reality, penggunaan sesuatu hal yang jauh dari kata tradisional gitu. Bahkan saya pikir dosen-dosen sepantaran saya pun itu masih banyak yang tertatih-tatih belajar berkaitan dengan what's the meaning of the AI, what's the meaning of virtual reality, what's the meaning of augmented reality. Itu agak miris sebenarnya, agak sulit kita disuruh belajar AI tapi kita tidak paham bagaimana cara AI bekerja. Nah, teknologi-teknologi itu sebenarnya meningkatkan pemasaran gitu. Kita berada pada informasi yang maha big data, kita bisa mengakses berapa orang yang berkunjung dalam satu situs dengan mudah. Kita bahkan bisa mengakses berapa perkiraan pendapatan YouTube seseorang gitu kan. Kemudian memprediksi hasil dan strategi dan taktik pemasaran. Dan yang paling penting juga, tidak kalah penting sebenarnya, membawa pengalaman digital kontekstual ke dunia nyata. Jadi semacam lomba-lomba yang dibikin oleh brand-brand terkenal itu membawa pengalaman digital ke dunia nyata. Kita kan nggak perlu datang ke perusahaan ya, nggak kayak dulu kan, PO Box berapa gitu kan, ngirim surat. Sekarang udah nggak. Via sosmed kita dapat, kita ikuti lomba dari rumah, beleng masuk, udah tinggal dijuriin, menang kita diundang, nggak menang ya sudah. Itu pengalaman digital kontekstual ke dunia nyata. Dan meningkatkan kapasitas pemasar di garis depan. Tentu dengan teknologi yang semakin canggih, maka orang-orang yang di lapangan, salesman-salesman itu atau bagian paling bawah, paling dasar dari pemasaran itu lebih enak karena mereka nggak perlu mengenalkan lagi di depan, gitu. Dan mempercepat eksekusi pemasaran. Itulah kenapa bisnis iklan ini menjadi urgensial untuk dilakukan. Karena melalui teknologi kita bisa tahu exactly-nya berapa dampak yang akan kita dapatkan. Nah, karena kita sudah memahami, bukan memahami, mungkin beberapa dari kita bingung juga kenapa saya harus menyampaikan mode pemasaran itu. Karena kita harus tahu dulu, kita posisi sekarang ada di mana marketing kita. Ada marketing 5.0 berkaitan dengan AI, berkaitan dengan augmented reality. Itu akan berdampak pada karya kalian, apakah kalian hanya sekedar video VT doang, atau video TikTok doang, atau video di YouTube doang. Apa yang bisa ditawarkan? Bukankah itu sama aja kayak pemasaran 4.0 yang berbasis perubahan yang tadinya manual ke digital? Itu penting untuk direnungkan kembali. Dan yang paling penting juga, apakah semua pemasaran itu akan cocok dengan generasi kita hari ini? Enggak juga, tergantung target marketnya. Makanya tadi disampaikan bagaimana model pemasaran 1.0 sampai 5.0. Karena kita tahu bahwa setiap generasi di dunia
itu generasi yang memiliki konseptual dan habit yang berbeda. Baby boomers kelahiran 46 sampai 64, mungkin ini kakak kalian atau paman kalian mungkin. Itu mereka lebih memilih merek yang mapan gitu. Generasi X tahun kelahiran 65 sampai 80 mungkin om-om kalian gitu. Yang mudah-mudahan sih angkatan kerja di wilayah petinggi dan masih mengikuti merek yang mapan. Tapi mulai goyah nih. Kalau ada diskon Shopee ya di check out. Kemudian generasi Y, ya, angkatan 81 sampai 96. Biasanya anak dari baby boomers gitu. Ini orang apa namanya? Ini angkatan-angkatan saya yang paling sering dibicarakan sebagai target yang sangat dikaitkan dengan penggunaan sosial media. Gen Z, ya angkatan kalian. Ketika internet menjadi arus utama, mereka merupakan generasi digital pertama. Yang disebut sebagai generasi digital adalah generasi yang selalu connect dengan internet. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Yang mana biasanya kalian sudah tidak asing lagi dengan sosial media, tapi apabila target market kalian adalah generasi X mungkin, itu perlu perlu ada strategi yang lebih jitu ya, bukan hanya sekedar membuat sosial media kemudian selesai, nggak kayak gitu, tapi ada mungkin wilayah untuk apa namanya mendapatkan hati mereka dengan cara memberi hadiah. Angkatan generasi X kan gitu, suka dapat hadiah dari brand tertentu, kemudian suka dapat bonus, suka dapat diskon. Kalau generasi Z gitu kan, itu kan lebih suka mencoba-coba gitu kan, dan selalu terhubung dengan internet karena kalian dari kecil sudah berurusan dengan internet. Internet kalau saya pribadi, saya ketemu di kelas 4 SD gitu kan. Kelas 4 SD karena kebetulan bapak saya punya modem kala itu. Mahal sekali. Satu kali internet bisa sampai 100 sampai 200 ribu waktu itu. Buka Yahoo aja. Sekarang paket internet udah gila-gilaan. Ya berarti internet udah nggak ada masalah berarti kan sebenarnya. Makanya anak saya generasi alpha itu mengkonsumsi konten sejak anak-anak, bahkan sejak bayi. Anak saya tuh generasi alpha yang saya nggak tahu ke depan itu dia akan kayak gimana. Tapi perkembangan AI, perkembangan VR, perkembangan teknologi-teknologi hari ini itu memberikan mereka menjadi satu hal yang perlu untuk belajar kembali gitu. Kemudian kita masuk ke kok jadi spelling isi. Apakah satu strategi tidak pas untuk semua kasus? Iya tah? Artinya setiap strategi itu memiliki ciri khas masing-masing. Apa dong yang diperlukan? Yang pertama adalah migrasi pelanggan ke saluran digital. Ini untuk generasi X dan generasi Z awal. Kemudian strategi membangun kemampuan digital. Ini untuk generasi Z tentu angkatan saya, ke kalian X, Z, YZ-nya. Kemudian strategi memperkuat kepemimpinan digital, yaitu mengadopsi teknologi berikutnya. Nah ini yang biasanya agak sulit ya, karena kebanyakan dari kita masih ke wilayah yang dua hal ini. Indonesia masih belum siap untuk yang terakhir ini, kepemimpinan digital. Jadi kayak misal database sendiri, kemudian memiliki server, kemudian memiliki pusat pusat pengembangan penelitian berkaitan dengan kepemimpinan digital itu sendiri, itu akan sulit. Bukan karena SDM-nya nggak mampu, bukan, tapi habit kita masih masih pengen dicekoki gitu. Jadi selama kita masih pengen buka TikTok tiap hari ya berarti kita masih belum siap untuk memimpin kepemimpinan digital gitu. Nah, apa yang kalian lakukan sebagai pemasar gitu? Yaitu ketika bermain di 5.0 atau marketing terakhir itu, kita membuat ekosistem data sebenarnya dari geografis, perilaku, demografis, psikografis sebagai dasar. Ini yang menjadi penting ya. Kenapa saya selalu tekankan dari pertemuan kemarin adalah base datanya apa gitu. Karena itu menjadi dasar untuk melakukan pemasaran. Tujuannya untuk melakukan pemasaran. Langkah pertama adalah definisikan tujuan pemasaran. Ini dari Kotler ya, bukan dari saya. Jadi saya berbasis dari pemikir orang pemasar nomor satu, pemikir ya, bukan pemasar nomor satu, tapi pemikir pemasar nomor satu, Philip Kotler. Kemudian identifikasi persyaratan dan ketersediaan datanya. Datanya ada apa aja gitu. Dan yang terakhir adalah bangun ekosistem data yang terintegrasi. Jadi di sosmed itu
mau nggak mau, suka nggak suka, harus terintegrasi antara TikTok, antara YouTube, antara WordPress mungkin, landing page itu terintegrasi. Artinya ketika kita linkkan dari satu website ke website perusahaan ke sosial media mereka, sosial media harus balik juga ke website. Itu namanya integrasi. Wireframe-nya harus lebih bagus gitu. Gunakanlah analisis SWOT P, analisis SWOT dan 4P, product price dan lain sebagainya untuk diaplikasikan dalam target ekosistem data yang sesuai dengan target market tentu. Ini berkali-kali diulang gitu. Ketika kita masuk dalam pemasaran 5.0 yang masih hari ini masih berjalan, yang kita bangun sebenarnya adalah pengalaman pelanggan gitu. Seperti Madu kemarin. Madu kemarin cukup bagus bagaimana untuk memperlihatkan kemurnian pengalaman pelanggan ketika ketika melihat bagaimana cara panen, bagaimana menghasilkan madu itu penting gitu. Tidak ada formula pemasaran yang pasti gitu. Jadi nggak ada rumus pastinya bahwa eh, lewat lewat Facebook akan lebih bagus, nggak ada yang pasti gitu untuk dapat mengatakan. Nah, dalam desain pertimbangan strategi pasar, siapa yang menjadi audiens harus didefinisikan ulang. Itulah dari yang saya minta kemarin. Ketika kalian sudah menetapkan siapa target audiens, itu perlu didefinisikan ulang. Apakah memang sesuai dengan itu atau kita perlu kita perlu lebih spesifik lagi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti kemarin ada kopi, apakah memang sebenarnya ingin mendatangkan konsumen atau hanya sekedar untuk dikenal dulu sama masyarakat. Nah, itu beda tujuan dari itu. Dan copywritingnya juga beda, visual yang ditampilkan juga berbeda. Makanya urgensi ketika kemarin presentasi berkaitan rumah kopi itu memfoto foto produk yang proper itu agaknya perlu dipertanyakan apakah memang benar-benar butuh gitu berkaitan dengan itu. Kalau memang benar-benar butuh digunakan untuk apa? Itu bukan maksud saya untuk membuang hasil karya kalian enggak. Ya sebenarnya membuang itu memang bagian dari merevisi memang gitu. Enggak akan enggak gitu. Mungkin karya kalian yang kalian pikir itu sudah epic gitu, sudah bagus kemudian sama klien dihempaskan begitu saja dan minta baru. Itu hal yang biasa terjadi di industri kreatif dan ekosistem itu yang memang dibangun gitu. Nah, ini yang juga tidak kalah penting, bagaimana alur sebuah produk sampai tangan konsumen dalam membangun pengalaman juga merupakan orientasi dari pemasaran 5.0. Kita berada pada pemasaran ini ya, teman-teman, gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, berbasis pada pemikirannya Kotler, kita berada pada pemasaran ini, maka yang kita bangun adalah bagaimana pengalaman pelanggan yang bisa dihadirkan. Bingung, sama. Saya juga belajar, waktu belajar pertama kali ini bingung. Tapi akhirnya ya begitulah. Beginilah ilmu pengetahuan yang tidak berpusat pada teori dan selamat belajar. Nah, mari kita definisikan dulu dari pertanyaan minggu kemarin. Kita coba lebih ringkas lagi. Siapa target pasarnya? Apa perilaku utama yang ditanamkan? Kemudian apa proses yang akan membawa kepada perilaku yang diharapkan? Dan apakah perlu untuk menciptakan kesadaran, komunikasi informasi tentang merek UMKM? Atau menciptakan cipta, atau apapun strategi yang ingin kalian terapkan? Mengidentifikasi target audience, definisi target audience harus menjadi bagian dari tujuan pemasaran. Dan kita ada pada step yang berikutnya adalah melakukan penelitian. Based on advertising planning framework. Nanti kita akan basis ke sini ya, balik ke sini ya. Nah, dari framework ini akan saya jelaskan secara singkat apa itu advertising planning framework. Ini merupakan kerangka berpikir yang mana mempertimbangkan dari objektif setting atau setting tujuannya. Jadi tujuan komunikasinya, komunikasi visual tentu itu terukur. Mau berapa seperti yang dilakukan kelompoknya Toban, mau berapa, kemudian tujuan komunikasinya ke siapa, target sasarannya, dirapikan. Kalian sudah melakukan itu. Tapi perlu dipertanyakan apakah memang benar-benar target itu yang ingin kalian capai. Kalau kalau memang itu, apa justifikasinya, apa argumentasi yang bisa kalian paparkan misalkan. Setelah saya survei cepat 5 orang, kebanyakan mereka berusia sekian sampai sekian, Pak, misalkan. Ya nggak apa-apa. Itu namanya mencari argumentasi. Kemudian tujuan penjualan juga terukur. Itu akan lebih baik lagi. Berapa yang nantinya terjual dari dari misalkan dari iklan kita. Kalau Pak, kalau di akhir nggak terjual, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Fokus kita tuh bukan bukan mencari hasil positif gitu. Bahkan kalau hasil negatif pun nggak masalah.
gitu. Dan disitulah kita butuh base data awal penjualan serta iklan yang pernah dibuat sebagai pre-test. Ini yang menjadi dasar kita untuk ukur nanti di akhir. Gitu. Itu objektif setting dari yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah budget decision. Ini berkaitan dengan berapa kisaran data dari data yang awal ketika kita lakukan aksi, budgetnya berapa. Perkiraan inilah yang penting. Nah, sementara ini kita gunakan budget yang real saja gitu. Kalau memang budgetnya misalkan kalian punya kan berkelompok, kalian punya punya kesempatan untuk membeli iklan di ads di Instagram misalkan atau di TikTok, ya it's okay, it's fine, nggak masalah. Atau kalian mau berkreasi dengan misalkan live TikTok gitu, nggak masalah. Jadi itu kan tanpa budget kan, paling kuota internet kan. Nah, keputusan pesannya mau seperti apa? Keputusan media yang digunakan mau seperti apa? Dan itu yang disebut sebagai taktik pesan dan taktik materi pada konten. Nah, berapa strategi strategi pesan juga berkaitan dengan keputusan tentang materi dan konten yang dialokasikan untuk membuat dan uji coba naskah iklan. Baiknya memang naskah iklan itu uji cobakan ya. Jadi ditanyakan kepada orang-orang yang sesuai dengan target market kayak. Dan strategi media itu berbasis pada Meli itu mati listriknya. Strategi media berbasis pada keputusan tentang berapa banyak uang yang dibelanjakan. Lalu apa bedanya dengan strategi media dengan budget decision? Strategi media itu akan berurusan dengan media-media apa saja yang ditetapkan, tapi mempertimbangkan budget decision-nya. Misalkan nggak ada, ya berarti perlu untuk mendefinisikan ulang strategi medianya mau seperti apa. Misalkan menggunakan gratisan di YouTube dengan video dokumenter, it's okay, it's fine, nggak masalah. Kendaraan media yang akan digunakan sebenarnya. Dan setelah message decision, kemudian media decision, yang penting untuk kita lakukan terakhir nanti menjelang UAS adalah evaluation. Beberapa beberapa penilaian dampak membutuhkan aksi bentuk komunikasi untuk menentukan seperti apa keberhasilan itu dalam hal ukuran dampak yang diidentifikasi. Misalkan peningkatan 1% dalam proporsi individu menjawab dengan benar terhadap survei tentang suatu hal, misalkan. Itu basis dari European Commission ya. European Commission mendefinisikan ukuran-ukuran tersebut atau indikator-indikator tersebut sebagai faktor variabel kuantitatif dan kuantitatif. Jadi yang kalian kerjakan masih bentuknya kualitatif, belum ada kuantitatifnya. Secara exactly-nya, berapa yang ditargetkan, kemudian berapa persen peningkatan yang ingin dihadapkan, berapa media yang akan digunakan. Yang memberikan tolak ukur dan mencerminkan perubahan dari suatu intervensi aksi. Kemudian dalam evaluasi juga ada dampak komunikasinya apa, gitu. Dampak penjualannya seperti apa, berapa konten yang berdampak, bukti like, subscribe, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan nanti yang database-nya, data yang base atau data awal yang tadi, yang kemarin pertemuan kemarin saya minta, saya nggak tahu nanti apakah kalian sudah dapat itu atau enggak, saya nggak tahu. Nah, setiap evaluasi tidak harus berdampak positif. Artinya tidak semua dari apa yang kita kerjakan dalam sebuah bisnis kan harus berdampak positif. Kalaupun harus rugi, ya begitulah sistem bisnis bekerja gitu. Bisnis akan selalu ngomongin untung rugi. Dan bisnis akan selalu punya resiko itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola emosi agar tidak berparadigma bahwa semua harus positif dan tidak boleh negatif. Itu ada sesuatu hal yang salah. Karena kita tidak akan belajar pada keadaan. Nah, secuil harapan untuk mengarahkan gitu kan. Don't ever make decision based on fear. Make decision based on hope and possibility. Make decision based on what should happen, not what should not. Bahasa Indonesianya adalah jangan pernah membuat keputusan berdasar rasa takut. Jadi kalau kalian dalam project bisnis iklan ini kalian takut takut salah ya gitu. Jangan jangan berbasis pada itu gitu. Buatlah keputusan berdasar pada harapan dan kemungkinan. Possibility-nya kita bisa melihat dampak gimana, harapannya gimana gitu kan. Itu yang harus dikedepankan gitu. Dan buatlah keputusan berdasar apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang harusnya tidak terjadi. Jadi keputusan berdasarkan pada apa yang harusnya terjadi itu berbasis pada baseline data itu tadi. Oh, dari base itu kami berharap untuk mengeskalasi
wilayah tidak hanya Lampung tapi Sumatera Selatan misalkan. Itu merupakan berbasis pada data yang ada. Kenapa kalian bisa, misalkan kalian bisa yang tadinya Lampung menjadi Sumatera Selatan? Karena kami yakin Pak bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi yang sama dengan penjualan madu ini misalkan. Itu kata-kata Michelle Obama, lawyer and former first lady on United States. Dan mari kita selesaikan dengan baik konstruksi bisnis lagi. Dan mari diskusi. Yuk kita diskusi. Mau siapa dulu? Ngobrolin tentang based on project. Kita masuk ke sini ya. Ini dulu lah. Gitu. Kita definisikan dulu. Mau siapa dulu? Saya nggak pengen nunjuk. Mau dari timnya siapa dulu? Silahkan. Ayo, silahkan. Ya, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, Pak. Ayo, siapa dulu? Silahkan. Mungkin dari kelompok saya Pak yang Inno Kopi kemarin. Oke, silahkan. Bisa langsung share screen ya. Baik Pak, sebentar. Oh ya, apabila ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Jadi kita diskusi gitu. Nah, jadi kemarin tuh kita kembali nemuin ownernya lagi Pak untuk diskusi lebih lanjut. Terus kita juga udah minta data-data dari eh, konsumen dia, baik yang di sosial media maupun yang secara langsung. Kalau secara domisili, karena dia emang base-nya di Bandar Lampung doang, jadi emang dia tuh kebanyakan di Bandar Lampung. Kemudian kalau berdasarkan umur, ternyata yang lebih sering ke Innokopi itu justru 25 sampai 34 tahun ternyata. Terus kalau berdasarkan jenis kelamin itu juga sebenarnya nggak terlalu jauh perbandingan, tapi paling banyak itu di laki-laki itu 59,5%. Dan kalau hariannya itu rata-rata pengunjung yang datang langsung ke toko itu 12 sampai 20 orang per harinya. Itu rata-ratanya. Nah, kemudian dari data itulah kita coba ingat lagi data lebih jauhnya yaitu sosial medianya. Ini data yang kita ambil itu 7 hari terakhir, Pak. Terus engagementnya itu akun yang bisa di akun yang sering berinteraksi dengan si Inokop ini tuh cuman baru 12 orang yang interaksi selama 7 hari terakhir. Tapi kalau untuk yang dijangkau itu dia mencapai 222 akun, sedangkan yang tapi eh, itu 139-nya itu followersnya, sedangkan 70-nya sisanya itu dia non followers. Nah, kemudian dari situlah kita juga diskusi dengan si ownernya. Dia ini mau fokusnya kemana nih kalau gitu kan. Kemudian kita mencapai kesimpulan tuh si ownernya ini ngerasa yang dia butuhin saat ini adalah mempromosikan produk baru. Karena dia baru aja ngelakuin belum lama dari ini itu pertama dia memfilter menunya lagi Pak. Jadi beberapa menu itu dia hapus, tapi ada beberapa menu juga dia tambah. Jadi ada beberapa produk baru dan ada beberapa produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, kita tuh pengen ngenalin itu Pak. Jadi kayak pengen ngenalin kalau ada produk baru di Innokopi ini sendiri gitu. Jadi kita pengen ngenalin si produk itu di sosial media. Dan berkaitan dengan strategi kemarin, yang kemarin kan ada 3 ya Pak strateginya itu. Pertama dengan melakukan pemberian freebies, Mengklik. Oke. Food seller. Pada feed hashtag. kemudian eh, foto produk dan konten video. Untuk
foto produk karena kebetulan memang yang tadi ada produk baru ini mungkin kami ngerasa justru foto produk ini memang dibutuhkan karena dia pengen mengenalkan sih produk baru yang baru dia buat ini. Kemudian kalau untuk konten video setelah mengetahui kalau ternyata di data insight itu kebanyakan umurnya tuh 25 sampai 34 tahun, kemungkinan masih harus kami diskusikan lagi Pak terkait jenis video apa yang cocok. Karena kalau kemarin kan kita pengen membuat video fokus ke produknya aja kan, tapi kita masih mencoba cari tahu lagi sih Pak. Biasanya umur 25 sampai 34 tahun tuh lebih menyukai video yang jenis seperti apa? Apakah video-video komedi atau video yang seperti apa gitu Pak. Itu masih kita cari tahu lagi untuk konten video. Kemudian kalau yang untuk freebies itu bisa akan kami gunakan sebagai penarik orang untuk membeli si produk baru ini gitu. Jadi biar semakin banyak yang tahu dengan si produk barunya ini. Mungkin itu sih Pak hasil setelah kemarin kembali diskusi dengan owner ya. Nice. Jadi sudah mulai paham ya akar dari bisnis iklan itu kayak gimana ya. Yang dari ini kopi udah mulai paham ya akarnya akarnya arahnya mau kemana gitu sudah paham kan. Ya Pak, kebetulan dari ownernya juga yang mengajukan kalau ternyata dia ada produk baru, Nah, jadi mau mengenalkan itu kepada konsumennya. oke, berarti target set sasarannya adalah produk baru itu kan, objek yang mau digali kan. Iya benar Pak. Oke, kalau emang gitu set target untuk ke situ, bikin sesuai dengan framework yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk budgetingnya. Kalaupun tidak harus keluar, misalkan ownernya nggak mau keluar duit atau dirasa nggak butuh keluar duit ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu tim tim dari Inokopi ini sudah memberikan gambaran bisnisnya kayak gimana dan bisa mengaplikasikan ke depan. Ambil strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan selama 2 minggu ke depan, gitu. Baik Pak. Mungkin berarti Oke. juga Pak untuk budgetingnya itu ya Pak. Termasuk budgeting dan juga pesan yang mau disampaikan. Kan ada produk baru ya, berarti Ya, targetnya pengenalan produk baru itu. Termasuk ya. kalau mau shoot untuk videonya, video atau fotonya, ya disetting ke produk baru itu. Ya, baik Pak. Ada yang baru dan lain sebagainya. Jadi tetapkan itu dibuat tabel supaya lebih mudah untuk dicerna, untuk bisa presentasi minggu depan. Strateginya mau seperti apa? Baik Ya. Pak. Dan untuk ukuran yang mau dicapai yang tadi sudah dipaparkan bagi saya it's okay, it's fine. Mau berapapun kalau kalau si ownernya udah oke dan ternyata setelah setelah melakukan observasi lagi terdapat perubahan segmentasi untuk produk barunya ya nggak masalah. Bagi saya itu dinamika. Jadi jangan terpaku pada apa yang dikatakan owner, tapi juga bisa dilakukan untuk ke pelanggannya diwawancara atau siapa yang pernah ke sana juga diwawancara pengalaman pelanggan. Karena di marketing 5.0 yang tadi sudah saya sampaikan, kita berfokus pada bagaimana pelanggan itu dari A sampai Z itu berinteraksi dengan produk dari itu dari apa Indokopi misalkan. Jadi dia butuhnya jam berapa sih gitu. Misalkan siang ya sudah disuruh cerita aja bagaimana siang dia ke Indokopi apakah dia cuma sekedar iseng aja atau lebih dari itu. Akan lebih baik bisa sampai sekitar 10 pelanggan kalau 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 bisa apa kalau enggak juga diamati motivasinya dia datang ke Indokopi untuk bisa menggali pengalaman. Itu lebih baik sih. Oke, dari Indokopi, teman-teman yang lain ada tambahan nggak? Temanmu siapa? Setim. Ini kebetulan yang tadi izin karena listriknya pada mati ini Pak Dwija Oh, Megi. Dwija. Ya, paling ada cuma tinggal Tiara Pak ini. Oh, Ini saya Tiara tunggu. mau ada tambahan. Sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Berarti it's okay ya. Berarti minggu depan saya sudah dapetin frameworknya lebih lebih jauh ya. Hasil evaluasi aplikasi aksi apa yang akan dilakukan untuk strategi-strategi yang direncanakan gitu. Kayak tadi set ya saya bilang kalau mau set produk baru ya udah set produk baru yang jadi target utama gitu. Itu target target objektif yang harus dicapai gitu. Berapa orang yang mau kenal dengan produk barunya atau berapa pelanggan yang berkenalan dengan produk baru atau orang baru
berapa orang baru yang mau berkenalan dengan produk baru gitu. Oke, silakan untuk turun lapangan lagi ya, berarti ya Indokopi ya. Ya, baik, Pak. It's fine, termasuk membuat timeline Pak, juga. Yuk, pertanyaan. Ada pertanyaan? Tadi ada yang ngomong. Oh enggak ada. Oke, Indokopi clear. Berikutnya Madu, silakan. Atau satunya siapa? Topas ya? Ayo berikutnya. Ya udah kalau memang masih belum juga nggak apa-apa, jujur aja Pak, saya masih belum turun lagi ke lapangan dan lain sebagainya, belum mau set, nggak apa-apa, it's fine. Oh, Madu Suita Kak, Oh silakan, izin silakan share. dulu Swita. Share screen sudah bisa diobrolkan. Suaranya terdengar tidak ya Pak? Terdengar, silakan. Oke, jadi kemarin kita melakukan bukan data ulang tapi lebih tepatnya melengkapi data yang sudah ada. Jadi untuk madu sendiri kemarin kan sebenarnya sudah ada di PPT-nya Pak untuk lokasi dan madu Suita sendiri itu merupakan produk apa. Lalu untuk brand DNA yang kita dapat sendiri itu madu Suita itu merupakan untuk produk sendiri itu merupakan madu madu lokal asli alami dan sehat. Untuk core value-nya ada murni, alami, sehat, variatif. Core value-nya ada dinaungi oleh beberapa pihak yaitu Bank Madu Indonesia dan Koperasi Indonesia. Merupakan mitra UMKM di bawah naungan pihak Bank Indonesia, merupakan UMKM madu yang memiliki tempat wisata edukasi madu di Lampung. Lalu untuk produk brandnya sendiri itu ada Melivera. Ini kayak produk-produk yang mereka miliki dari jenis madu maupun madu yang mereka hasilkan. Ada honey, dan ini kali Navayana, Trigona, Giga, Toraka, dan Perswita. Itu dietnya sendiri itu ada halnya itu semua madu sita menjangkau konsumen itu di seluruh Indonesia. Namun, Indonesia itu memang tempatnya sendiri Lampung untuk target halnya Lampung sendiri sekitarnya. Untuk psikologinya itu memiliki sasaran konsumen yang memiliki gaya hidup sehat, suka berolahraga dan concern dengan kesehatan. Untuk demografi kalaiknya itu em, merupakan laki-laki ataupun perempuan, masyarakat Lampung dan sekitarnya dari usia, namun dari berbagai usia, namun condongnya lebih ke usia 19 sampai dengan 44 tahun atau bisa disebut dewasa ya Pak. Terus memiliki pekerjaan yang tetap sebagai mahasiswa untuk yang 19 tahun hingga 24 serta karyawan atau ibu rumah tangga dari range usia 25 hingga 44 tahun. Untuk geografinya sendiri itu memiliki sasaran konsumen yang merupakan dominan masyarakat Lampung, namun tetap dapat menjangkau daerah lainnya. Berdasarkan untuk segmentasi khalaiknya itu berdasarkan data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa target dari Madu Suta sendiri itu merupakan konsumen yang berdomisili di Lampung, yang memiliki gaya hidup sehat. Selain itu, konsumen dari Madu Suta juga merupakan orang dewasa yang paham akan kesehatan dan memiliki pekerjaan tetap. Untuk data visualnya seperti berikut. Untuk data pendukung Madu Suita, kemarin kita melakukan survei dengan kuesioner Google Form. Dari yang kita dapatkan itu ada dari gender itu laki-laki sebanyak 64,3% dan usia itu banyak di antara 19 hingga 44 tahun. Lalu pekerjaan pekerjaan mahasiswa lalu disusul oleh ibu rumah tangga, ada karyawan dan dan pelajar juga, Pak. Untuk domisilinya itu di Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk minat konsumen, untuk minat konsumennya kebanyakan responden menjawab iya.
Untuk gender tadi seperti yang sudah data sebelumnya itu dari gender itu kebanyakan memang laki tapi laki dan perempuan untuk usia itu rentang 19 sampai 44 tahun. Jangan minat itu masih sesuai ibu rumah tangga domisilinya dan kita minat konsumen madu suita memiliki untuk memilih madu suita yang berasal dari rasa jual madu suita. Berdasarkan survei yang dilakukan gaya hidup konsumen madu suita ialah orang yang berolahraga dan concern dengan kesehatan. Itu bentuk media sosial yang dimiliki oleh madu suita sendiri dan kebanyakan itu untuk madu suita sendiri ini dia banyaknya di TikTok dengan 10,9 ribu pengikut dibandingkan Instagram dan juga YouTube. Ada Facebook, Shopee, dan Tokopedia, e-commerce yang madu suita sendiri dijual di beberapa e-commerce sendiri. Lalu ada produknya sendiri tuh yang kita angkat ada produk Royal Jelly, merupakan madu kental yang berwarna seperti susu yang diproduksi oleh lebah madu pekerja untuk ratu lebah dan lebah yang masih muda. Merupakan jenis madu murni yang harus tetap dalam kondisi dingin, memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, mengurangi tekanan darah, mengatasi mata kering kronis, menjaga daya tahan tubuh, meringankan efek menopause, mengatur kadar gula, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan kinerja otak, mengurangi efek samping dari pengobatan kanker, dan mengatasi premenstrual syndrome atau PMS. Untuk produk ini sendiri itu ada core value-nya murni, premium, dan terjaga. Untuk add value-nya memiliki banyak manfaat dan juga selalu dalam suhu dingin. Untuk target market awal merupakan konsumen yang menengah hingga menengah ke atas dan umumnya dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki pola hidup sehat dan memiliki keluhan terkait penyakit tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Lalu produk selanjutnya itu ada stick, honey stick itu merupakan produk madu yang dikemas dalam bentuk saset. Dalam satu kotak itu berisi 6 saset. Kotaknya itu seperti ini di kiri dan di dalamnya terdapat saset yang sepertinya ada 6 biji. Yang masing-masing sasetnya berisi 72 gram setara dengan 3 sendok madu dan dijual dengan harga 18.000 per kotak. Untuk core value produk ini sendiri itu praktis, simple, terjangkau, add value-nya murah untuk sebuah produk madu. Target market awalnya itu merupakan anak-anak dan remaja yang memiliki gaya hidup simple dan menyukai hal yang praktis. Lalu berikut untuk data omset yang kita dapat dari owner produk ini sendiri yaitu Bang Ivan. Untuk Royal Jelly-nya seperti berikut bisa dilihat ya di awal minggu memang belum ada belum ada omset karena memang ini produk yang cukup baru untuk eh, betul masalah produk produk ya mak desain price berikut gap analisis yang kita lakukan dari hasil di untuk produk maksimal dan konsisten dalam media ketertarikan konsumen akan desain press release yang ada. Lalu eh, untuk penyebabnya tidak adanya SDM yang memadai untuk mengeksekusi hal yang berhubungan dengan desain visual, kurangnya eksplorasi dalam mengembangkan visualisasi dari madu suita. Lalu ada solusi yang kita tawarkan itu ada dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu membuat desain packaging untuk produk Royal Jelly, lalu membuat planning promosi untuk produk Honey and Stick, membuat rancangan dan planning terkait konten media sosial Madu Suita, lalu redesign price list dari produk Madu Suita. Untuk jangka menengahnya, memberikan pelatihan untuk manajemen media sosial Madu Suita, desain packaging Royal Jelly mulai dari produksi. Untuk jangka panjangnya ada memasarkan dan mempromosikan produk Royal Jelly dengan desain packaging baru. Lalu membangun brand awareness konsumen dengan desain packaging baru ataupun sosial media Suita. Meningkatkan penjualan produk madu Suita dengan membangun yang telah dilakukan. Untuk konsumen yang untuk yang diharapkan kita harapkan dari kondisi yang diharapkan itu meningkatkan penjualan madu Suita
berhasil membangun brand awareness konsumen akan produk Maduswita, memaksimalkan konten media sosial Maduswita, dan dampaknya itu meningkatkan penjualan dan jumlah konsumen Maduswita, adanya ketertarikan konsumen akan interface yang dibangun oleh Maduswita. Untuk sejauh itu yang kita lakukan, udah itu Pak. Saya kembalikan ke Pak Angga. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Havan dan Maduswita yang cukup representatif ya. Jadi data awalnya cukup banyak dan kemudian yang harus dilakukan juga cukup banyak. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyelesaikan itu dalam setengah semester ini. Saya lebih cenderung untuk berfokus pada satu saja, satu permasalahan, apakah itu mau Royal Jelly atau yang bagian kemasan misalkan. Cukup itu saja dulu, satu dulu. Kita lihat dampaknya. Jadi misalkan tadi ada produk baru, ya sudah produk barunya dihadirkan gitu, atau dikerjakan dalam project ini. Karena kalau untuk project terus-menerus itu akan sangat panjang dan evaluasinya juga tidak bisa sebentar gitu. Kalau tadi kayak ini kopi itu kan produk baru juga kan dia. Bagi saya itu lebih lebih apa namanya? Lebih logis untuk bisa dilakukan sampai nanti di UAS gitu. Dibandingkan mau ngerjain kalau Avan dan tim oke sih bagi saya sih nggak masalah kalau mau melaporkan itu semua dan juga ada evaluasi dampak. Tapi strateginya kan sangat banyak sekali yang harus digunakan termasuk tadi dari data terlihat ada orang-orang di luar Lampung padahal target target yang kalian set adalah orang-orang di dalam Lampung kan gitu kan. Coba tampilin tadi Van yang bagian itu yang bagian data apa kuesioner yang singkat tadi. Yang kuesioner singkat tadi yang dari hasil Google Google apa Google Form. Nah, ini pada data minat konsumen itu berkaitan dengan minat konsumen untuk membeli kan ya. Itu 83%. Sedangkan di domisili itu di luar Lampung 44,2%. Artinya ada kisaran 44 kurangi 16 gitu kan yang di luar dari Lampung. Berarti kan ada di luar dari Lampung sebenarnya. Itu perlu dievaluasi dalam artian apakah memang benar-benar harus di dalam Lampung atau keluar juga sekalian gitu karena melihat dari Tokopedia, Shopee dan yang marketplace lain yang dimiliki oleh Madu Suhita ini saya pikir itu lebih 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 banyak yang bisa memungkinkan di luar dari Lampung maka target marketnya bisa diubah segmentasinya dari yang tadinya di dalam Lampung menjadi menjadi seluruh Indonesia misalkan nggak masalah it's fine gitu nggak masalah berkaitan dengan itu tetapi apa yang ingin dilakukan misalkan tadi dari tiga kemungkinan yang dilakukan yang pertama adalah membuat packaging kemudian yang kedua adalah maintenance dari sosial media yang ada dan yang ketiga itu adalah apa namanya satunya packaging sosial media dan yang terakhir adalah jangka panjangnya mempromosikan Royal Daily dengan packaging baru, memberikan pelatihan untuk manajemen media sosial bagi Madu Sugita. Itu kan sebenarnya solusi yang memang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi tidak bisa dalam jangka pendek. Saya pikir pembuatan planning promosi, kemudian desain packaging untuk Royal Jelly, yang fokus saja ke Royal Jelly yang produk baru, atau yang mau Honey and Stick misalkan. It's okay, it's fine gitu. Lalu targetnya mau apa? Berapa berapa kenaikan sosial media yang diharapkan itu perlu diukur. Artinya dari data yang sudah ada, dari omset yang sudah ada itu bisa dikira-kira rata-ratanya medianya berapa gitu. Average-nya berapa dia peningkatannya atau penurunannya. Jadi dari situ bisa terlihat kira-kira logis nggak misalkan saya cuma bisa nambah 5 doang pada bulan November ini kan udah November tanggal 1 gitu. November ini per tanggal 1 ke tanggal 1 Desember. Bisa nggak nambah? Kalau bisa, ya sudah dilakukan. Tapi kalau nggak, ya gambling kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang tidak sesuai dengan target, it's okay, it's fine gitu. Tapi kita kan sudah menetapkan. Jadi yang kurang dari kelompok yang Madu Suhita ini adalah tidak berani memutuskan berapa-berapa eh, atau secara kuantitatif untuk target itu sendiri. Tadi kan ada target pesan, kemudian ada target penjualan misalkan. Kalau bisa memutuskan itu, it's okay. Gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Supaya apakah nanti konten marketingnya bisa jalan atau enggak gitu.
Makanya mulai dari sekarang silahkan untuk ditetapkan mau yang mana, baiknya yang mana. Dan kelompok ini bisa berdiskusi lebih panjang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin menanggapi Pak. Silahkan. Sebenarnya untuk strategi dan eh, media yang kita gunakan tuh sudah kita diskusikan yaitu di jangka pendek ini Pak, karena kan memang mengingat mata kuliah ini yang nggak mungkin kita lakukan strategi marketingnya itu sampai ke depannya kan Pak. Jadi makanya kita adanya tuh membuat desain packaging untuk Royal Jelly-nya, karena kemarin juga udah ada diskusi sama owner dari produk ini sendiri kan, jadinya ada beberapa kayak strategi yang udah kita diskusiin, dan kira-kira ini yang bakal kita angkat sampai dengan selesainya tugas ini, yaitu eh, dari desain produk Royal Jelly, lalu membuat planning promosi untuk honey stick, sama perdesain price list, dan juga rancangan sosial media dari Swita sendiri itu Pak. Nah, maka dari itu kan tadi saya sarankan buat satu aja dulu. Misalkan ya mau membuat eh, desain packaging untuk produk Royal Jelly kan harus punya waktu untuk ngedesain satu. Meskipun kalian sudah punya desainnya, tapi juga perlu approval dari yang punya. Dan kemudian juga produksi produksi apa namanya produksi madu yang apa dengan ini baru dengan packaging baru itu kan butuh waktu lama ya. Mungkin sebulanan dia baru launching gitu kan, baru bisa benar-benar launching ya dengan proses panjang itu. Makanya yang paling memungkinkan menurut saya adalah justru membuat planning promosi untuk produk Honistic misalkan, atau membuat rancangan dan planning konten media sosial. Pilih aja salah satu dulu, Van. Jadi jangan membebani kamu untuk over capacity. Bolehlah kamu misalkan kelompok ini terus-menerus membantu sampai besok kalian lulus dan mungkin kalian kerja di sana. It's okay, it's fine. Nggak masalah gitu. Tapi perlu diputuskan satu aja dulu. Fokus itu kemudian bisa diukur gitu. Ngerti maksud saya, Pan? Halo? Ngerti Pak. Jadi untuk Coba di close dulu itu apa namanya PPT mu, biar agak lancar. Sepertinya apa Lampung lagi ada badai. Nah, gitu. Coba ngobrol. sebelumnya suara saya sudah Pak. Tadi Nah ya berarti hilang. ya untuk beberapa planning strategi yang kita buat itu fokus ke satu dulu aja ya Pak. Misalkan mau bikin redesign packaging ataupun promosi untuk Hanistik itu kita fokuskan ke satu. Itu dulu ya gitu ya Pak. Betul. Jadi satu aja dulu, misal yang produk Hanistik dulu, misalnya Hanistik atau mau maintenance sosial media, it's okay, it's fine. Maksudnya dua-duanya juga bisa dilakukan dan bisa kita evaluasi di akhir perkuliahan. Karena kan target kita kan tinggal ketika ini 10 berarti ada 5 pertemuan ke depan kan. Berarti dalam dalam 4 pertemuan data harus ke save kan. Artinya minggu ini running, mungkin baru minggu depan settle gitu. Running itu dalam artian kalian di sosial medianya sudah terukur, kemudian minggu depan kalian settle dengan itu, kalian mengamati itu selama 2 sampai 3 minggu. Minggu ke 13 mulai datanya mulai ditarikin lagi. Minggu ke 14 mulai presentasi kan. Minggu ke 15 UTS, UAS gitu. 15 16 kan UAS sudahan. Nanti kan presentasi ngobrol dan lain sebagainya. Jadi yang paling logis aja, Van, menurut saya. Mau yang stick boleh, mau yang maintenance sosial media juga boleh. Tapi terukur, targetnya terukur dari situ. Misalkan cakupannya kalau mau sosial media berapa berapa insight yang bisa didapatkan di situ melalui misalkan nggak bisa mengakses akun sosial medianya dari like-nya, dari view-nya, kan bisa dilihat view-nya. Atau dari apa konten konten TikTok-nya dia misalkan kalau punya TikTok atau konten apa namanya produk yang terjual di Tokopedia misalkan. Jadi segmentasinya jelas atau targetnya jelas supaya kita ngeset dulu di awal apa yang ingin dicapai gitu. Kebayang nggak, Van?
bayang sebelumnya juga di strategi yang udah kita tahu memang uh, saya kemarin sebagian order itu saya tidak ada dalam hal ini kita di redesign packaging sama promosi stick honey itu Pak. Ya sudah, kalau memang itu yakin bisa nanti diukur di akhir, it's okay, it's fine. Saya Berarti yang pengen saya yang pengen saya tekankan gini, Pan. Di depan ini kamu kan udah ada data angka tuh, data pelanggannya, kemudian data penjualannya kan gitu kan. Dan nanti di akhir ditajarkan mau berapa. Nah, itu yang di-serve minggu depan dan di minggu depan juga harapan saya kalian sudah launching dari kelompok yang ini kopi maupun kelompok yang madu gitu. Atau kelompok yang kopi satunya. Supaya nanti di akhir pertemuan kita sudah dapat data hasil dari bisnis iklan yang kita hadirkan gitu. Kebayang nggak, Pan? kebayang Pak. Gitu. Jadi saran saya kuantitatif kan di awal ini base-nya. Jadi ditetapkan mau apa yang mau ditingkatkan. Itu penting. Gitu ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke, teman-teman yang di Madu Suhita ada masukan lagi kah selain itu? Sebelumnya saya mohon maaf Pak buat Michelle dan Alif terkendala jaringan karena keduanya lagi terjebak di area yang memang di teras sendiri area tersebut jaringannya kurang baik Pak. Oh, itu ya. Kayak Blank 75 gitu ya. Iya, Blank 7. kantin lebih tepat Pak. Kantin nggak ada sinyal Pak. Nggak apa-apa. Kehidupan memang harus kayak gitu sih. Nggak harus semua hadir. Yang penting kan ada perwakilannya. Oke, terima kasih, Ovan. Berikutnya yang terakhir, silakan. Kopi, Izin share screen, Pak. silakan. Baik, kami dari kelompok Suskopi Oma Cinta. Eh, jadi di kemarin sebenarnya ada sedikit kendala dengan ownernya karena memang beberapa kali kami hubungi untuk akhir-akhir ini beliau sedang banyak mengikuti kegiatan pameran untuk produk UMKM sendiri, Pak. Jadi memang beliau bisa dibilang kalau untuk kegiatan pameran UMKM cukup aktif begitu, Pak. Jadi ini beberapa data yang kami kumpulkan untuk data konsumen sendiri bersumber dari ownernya kemarin itu. Untuk usia konsumen itu di rentang 20 sampai 45 tahun. Kemudian untuk gendernya sendiri di sini ada laki-laki dan perempuan, tapi eh, keterangan dari ownernya itu kebanyakan dari perempuan. Kemudian untuk pekerjaan sendiri itu mayoritas dari karyawan dan pekerja kantoran. Untuk domisilinya sendiri itu di Bandar Lampung. Kemudian ada beberapa tambahan juga, itu ada konsumen yang berasal dari wisatawan yang dari luar Lampung. Jadi kemarin dari ownernya itu bilang ada beberapa kesempatan eh, wisatawan luar Lampung itu membeli dan meminta untuk diantarkan ke hotel tempat mereka menginap. Begitu, Pak. Kemudian untuk sistem pemasaran yang lama itu lebih dominan kepada sistem pemasaran offline. Itu dengan melalui pameran-pameran produk UMKM, bazar, dan lain-lainnya. Kemudian sistem pemasaran dari mulut ke mulut.
Untuk sosial medianya sendiri itu sudah ada, cuman memang belum dioptimasi. Hal ini juga tertanda karena memang kekurangan SDM dan pengetahuan juga. Jadi untuk selama ini memang masih berfokus pada produksi dan pemasaran langsung secara offline. Jadi untuk sosial media memang belum terlalu terpegang lah. Untuk strategi pemasaran baru dari kami kemarin sepakat kita untuk mencoba meningkatkan brand awareness dengan menggunakan sosial media. Jadi kita kemarin juga mencoba untuk membuat beberapa konten dan juga kita berusaha membuat plan. Plan di sini juga bertujuan untuk supaya konten yang kita buat ini bisa terarah, gitu Pak. Kemudian target capaiannya di sini menambah follower dan interaksi audien dari produk ini. Mungkin cukup seperti itu Pak dari kami. Oke, terima kasih Afrizal Romi. Jadi masih belum ada perkembangan yang signifikan ya berkaitan dengan uh, project dari bisnis iklan ini. Ya, hanya sekedar menganalisis dari memutuskan dari diskusi tim berkaitan dengan perkembangan objeknya dan ya, it's fine, it's okay, nggak masalah gitu. Yang penting adalah target capaiannya ini terukur. Mau berapa yang mau ditambahkan atau berapa yang nantinya diharapkan untuk ditambahkan. Itu itu ditetapkan pada target capaian gitu. Mau berapapun. Jadi kalian bisa eh, bisa mengira-ira kira-kira dengan itu bertambahnya berapa followers gitu, berapa interaksinya. Apabila dia berinteraksi berarti dia harus menggunakan yang seperti yang kemarin direncanakan, ada kuis dan lain sebagainya agar ada interaksi antara antara pelanggan dengan produknya. Coba ke yang brand awareness tadi sebelumnya. Ya. Nah, strategi pemasaran yang baru ini kan menjadi permasalahan gitu. Meningkatkan brand awareness itu pun juga sama. Pertanyaan saya juga akan sama. Berapa persen peningkatan brand awareness yang diharapkan gitu dengan media sosial tentu. Dan ukurannya seperti apa? Kayak tadi di dua dua presentasi sebelumnya ada usia, ada dari usia itu ada ke wilayah, kemudian juga ada omset penjualan berapa yang diharapkan. Lah itu tinggal di bagian tujuan di set. Gimana caranya nih buat itu? Gitu. Brand awareness seperti apa yang sebenarnya ingin pengen dihajar, gitu, pengen ditingkatkan. Kalau misalkan yang namanya brand awareness kan brand itu jenama atau ya brand lah, ide lah. Awareness adalah aware dari kata dasar aware, dari kata dasar peduli gitu kan. Mau berapa orang yang peduli terhadap brand itu gitu. Ngukur kepeduliannya bagaimana misalkan dengan oh dia menyebarkan ke sosial medianya misalkan atau dia aware yang lain misalkan dia mencapai atau dia membeli produk itu kemudian kemudian dia juga memfoto misalkan. Itu bisa jadi ukuran sekaligus juga bisa jadi interaksi misalkan dengan posting di sosial media gratis, bukan gratis ya, dapatkan hadiah, kemudian dia disuruh memposting dengan mengetak akun dari si kopinya misalkan, atau ada lomba misalkan. Ya itu bisa bisa digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan juga untuk yang tadi nambah followers dan juga nambah apa namanya interaksi terhadap audiens. Kata kuncinya di situ ya, penambahan followers dan interaksi terhadap audiens. Maka itu yang dijadikan objektif atau tujuan dari bisnis iklan yang kamu garap gitu. Itu perlu dikuantitatifkan berapa yang akhirnya ditargetkan.
Kalau memang pemiliknya tidak segera merespon, ya sudah, dikerjakan aja dengan membuat konten baru atau membuat akun baru misalkan. It's fine gitu kan. Kan ini untuk belajar, belajar merencanakan gitu. Termasuk tadi dari paradigma tadi itu bisa dijadikan tabel, kemudian bisa di apa namanya, bisa jadi sudut pandang untuk menyelesaikan itu. Nah, kira-kira dari kopi ini, kira-kira berani nggak? Mulai kapankah aksi itu akan dijalankan? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau untuk aksinya itu sebenarnya kami kemarin sudah mencoba membuat beberapa kontennya. Mungkin nanti bisa ditambah terutama untuk konten-konten yang menciptakan interaksi gitu, Pak. Jadi Nah, kemarin sudah maksud mencoba untuk membuat. maksud gini, Jal. Maksudnya aksi itu adalah mulai aktivasi ya. Aktivasi itu berarti berarti pelanggan mulai berinteraksi, pelanggan mulai mulai mengakses itu. Itu yang saya sebut sebagai aksi. Jadi Oh, kalau baik. masih merencanakan ya berarti kita masih di tahap planning gitu. Kita masih masih ngerencanain mau kayak gimana nih gitu. Tapi kalau aksi mulai kapan? Apa mulai besok atau mulai hari ini misalnya? Nah, itu aksi. Untuk aktivasinya, insya Allah nanti kami mulai di minggu ini, Pak. Oke, di minggu ini berarti base data awalnya yang mau digunakan yang mana? Untuk base data awalnya kami sementara ini menggunakan acuan dari followernya itu, Pak. Follower dan engagement dari sosial media yang ada itu, Pak. Nah, follower dan engagement itu apakah punya akses ke sana? Artinya kalian diberi akses untuk melihat itu. Kan kalau insight engagement itu kan perlu login akun ya, sepengetahuan saya. Saya nggak tahu kalau dari luar bisa. Ya, kemarin kami sudah coba konfirmasi itu bisa, Pak. Oke, berarti kalau bisa segera dianalisis untuk mendapatkan base data, kemudian fokuskan pada brand awareness dengan target penambahan follower dan interaksi audiens yang memiliki kuantitatifnya. Jadi ada angkanya. Mau berapa followers ditargetkan. Baik, Pak. Gitu ya. Sesuai dengan target marketnya. Target market tadi sudah disetting. Harapan saya bisa dikonfirmasi. Ini juga untuk yang tadi di Madu Suhita juga sama. Silahkan dikonfirmasi lagi. Apakah memang targetnya umur segitu? Karena ada di luar Lampung juga. Tadi berkaitan dengan luar Lampung. Tapi ada yang berpenyakitan. Tadi ada yang punya penyakit atau yang muda. Itu kan sangat luas sekali dari 19 sampai 44. Coba untuk difokuskan pada target yang lebih sempit lagi gitu. Apabila dia misalkan produk baru atau dia mengenalkan tentang UMKM-nya, targetkan ke yang lebih sempit lagi supaya mempermudah kalian dalam memilih pesan gitu. Jadi tidak terlalu umum nantinya. Sesuai dengan generasi, misalkan generasi Gen Z misalkan, ya nggak apa-apa. Itu akan lebih baik. Itu saran sih sebenarnya untuk mempermudah kalian dan agar tidak terlalu berat ketika melakukan apa namanya, melakukan bisnis iklan ini. Jangan lupa budgeting juga ya. Udah, sementara itu sih Afrizal. Sudah dicatat Baik, ya Pak. besok masukan-masukan saya. Jadi minggu depan saya pengen melihat kalian sudah memakai paradigma yang sudah saya berikan hari ini tadi. Saya pengen lihat dari base data yang ada dan kapan aksinya bisa dijalankan. Maka kita buat ketentuan aksi minimal dijalankan 14 hari. Artinya kalau bisa semakin cepat aktivasi akan semakin baik untuk bisa lihat hasilnya. Dan itu yang akan menjadi base deadline nanti di UAS. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan kah? Izin Pak, Silakan Wahid. nah, sebelumnya karena ini kan target capaian itu, oh iya Pak, karena target pencapaian itu adalah followers, menambahkan follower dan menaikkan engagement antara follower dengan brand tersebut. Jadi apakah nanti butuh ada validasi datanya biar nggak ada stigma atau pemikiran bahwasanya hal ini tuh ada kan dari beberapa sumber atau beberapa buku
gitu Pak. Banyak kalau misalnya dari menaikkan engagement dan follower itu bisa dimanipulatif gitu Pak. Apakah nanti bisa atau apakah nanti diharuskan untuk menambahkan bukti valid bahwasannya followers dan interaksi dari pengguna nanti kalau misalnya dinaikkan itu apakah harus ada bukti validnya Pak, dan kalaupun ada itu kira-kira contohnya gimana Pak ya biar jadi referensi kami gitu Ah, Pak. sih. Jadi gini Wahid, bukti valid yang dimaksud dengan adanya kecurangan segala macam itu, bagi saya eh, itu masalah lain dari bisnis iklan. Yang kita targetkan pada bisnis iklan ini adalah bagaimana kita bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan, kemudian aksi, kemudian melakukan evaluasi itu dengan baik dulu. Urusan kecurangan dan lain sebagainya, saya pikir itu kembali ke kalian masing-masing, saya pikir. Karena esensi dari belajar bisnis iklan ini adalah kita memahami sebenarnya bagaimana cara kerja bisnis iklan itu. Jadi bagaimana cara mengukurnya, gitu kan? Yang tadi saya sampaikan pada materi ada pretest. Itu yang tidak disediakan pada kopi, kan? Pretestnya tidak dilakukan gitu. Dan itu masalah ketika nanti mau mengukur berapa followersnya. Kalau di awal aja kita nggak tahu, di tanggal sekian kita nggak tahu dia menambah followers berapa, atau dia sekarang posisi ada di followers berapa, kita mau post test juga tidak akan tahu akar terakhirnya seperti apa. Untuk tulisan yang akan saya share merupakan tulisan dari penelitian RRI di Jember. Ya, dari itu mungkin bisa menjadi gambaran kayak gimana sih sebenarnya yang saya maksudkan berkaitan dengan mengukur itu. Nah, permasalahannya kan apabila ada kecurangan segala macam, kalau saya pribadi saya tidak akan berfokus ke situ. Itu kan basisnya pada masing-masing ya. Basisnya pada masing-masing dari kalian sebagai mahasiswa yang ingin belajar. Kalau kalian memang benar-benar mau jujur, ya sudah, biarkan itu organik. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pun hasilnya negatif, misalkan followersnya sampai hari ke-14 berkurang, ya sudah, biarkan saja. Nggak penting kita di hasil akhir itu harus positif. Enggak. Bisnis itu akan ada rugi dan akan ada untung masing-masing memiliki 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 dua mata pisau itu. Setiap bisnis akan seperti itu dan cara kerja bisnis memang seperti itu. Jadi kalau nggak rugi ya untung, cuman itu doang permasalahannya kan gitu kan. Atau bakbo atau netral gitu. Bahkan netral pun sebenarnya juga pasti akan ada ruginya atau ada untungnya yang bisa didapat. Nah, itu nanti yang disampaikan pada evaluasi gitu, pada evaluasi gitu. Makanya permasalahan yang tadi base data awalnya saja masih belum dapat, maka tidak bisa kita mengukur pastinya berapa penambahannya dengan organik. Kira-kira itu jawaban saya, Wahid. Cukup jelas kah? Baik Pak, tapi maaf Pak, mungkin maksud saya untuk referensi atau acuan ke depannya ketika misalnya katakanlah kami ingin merancang sesuatu itu yang berkaitan dengan bisnis iklan dan pemasaran digital ketika kita ingin presentasikan kepada halayak ramai atau ke klien gitu Pak maksudnya supaya klien itu dapat gambaran bahwasanya kita melakukan ini secara tidak manipulatif dan benar-benar datanya itu ada dan itu sesuai dengan target mungkin maksud saya itu seperti itu Pak maksudnya untuk Baik. pembelajaran ke depannya bagaimana gitu, untuk mempresentasikan atau menunjukkan data kalau misalnya data yang kita sampaikan itu kredibel dan tidak ada manipulatif dalam konteks penambahan follower dan engagement terkhusus di media sosial sendiri Pak. Oh, I see. Jadi berarti untuk next step ya berarti ya untuk dunia digital atau bisnis digital yang sekarang hadir pada industri ya. Gitu kan maksudnya. Bukan pada mata kuliah ini kan. Mata kuliah ini cukup jelas kan arahnya mau kemana. Iya Pak, betul Pak. Seperti yang sudah saya presentasikan bahwa sebenarnya bisnis periklanan itu adalah bisnis yang paling tidak jelas ukuran pastinya, Wahid. Itu itu sampai hari ini pun yang dinamakan creative thinking atau berpikir kreatif itu pun juga tidak ada ukuran pasti bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai seorang kreatif gitu.
Misalnya seperti PISA gitu. PISA itu ukuran ukuran kepintaran anak atau literasi anak di dunia gitu kan. Indonesia menempati posisi ke hampir 3 nomor bawah atau 8 nomor bawah, saya lupa. Itu bisa diukur ketika mereka menjawab soal atau terkonstruksi dengan soal-soal tertentu. Nah, bagaimana mengukur hal tersebut? Ya basisnya seperti yang sudah disampaikan pada perkuliahan hari ini. Presentasi kalian itulah yang sebenarnya meyakinkan apakah ini akan berjalan atau enggak gitu. Jadi apakah ada standar khusus? Enggak ada. Pernyataan bahkan setingkat European Union, dulu saya pernah ikut dalam proyek Indonesia Inklusi Fight Combating the Discrimination Women and Child. Indonesia Inklusi .2 melawan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak disabilitas gitu, dengan disabilitas. Waktu itu kita ada pada sesi di mana apakah aksi yang kita lakukan itu memiliki dampak yang kredibel atau yang secara terkhusus mampu memunculkan itu. Nah, dari baseline data yang kita tampilkan itu basisnya seperti yang dilakukan oleh Madu Suhita tadi, juga basisnya yang dilakukan oleh ini kopi. Kita basisnya dari itu aja. Jadi serve dengan data yang ada pada di awal. Lalu kemudian ketika kita berbicara proyek tersebut atau kita mengeksekusi proyek tersebut dengan apa namanya, dengan segala kemampuannya, gitu, dengan segala program-program yang sudah dirancang, termasuk kalau di kita di bisnis iklan ini ada strategi apa yang mau ditanamkan, pesan apa yang mau ditanamkan. Kemudian di akhir laporannya itu adalah dari base awal data itu meningkatnya berapa. Hanya itu saja, Wahid. Jadi kalau untuk ukuran kejujuran eh, bahwa proof bahwa ini tidak dibantu oleh followers dan segala macam dalam bisnis iklan itu masih belum bisa di-proof secara saintifik gitu. Saking karena eh, belum ada alat yang mumpuni, jadi belum ada aplikasi yang mumpuni untuk mengklasifikasikan apakah itu organik dari orang yang mengeklik atau robot yang mengeklik. Itu permasalahan besar di dunia IT memang. Tapi untuk bisnis iklan kali ini, untuk bisnis iklan itu sampai hari ini pun itu masih sangat sulit. Contoh gini, Wahid. Pernah ngikutin Atta Halilintar. Pernah, Pak. Nah, Atta Halilintar itu kan mengaku sebagai the biggest subscriber gitu kan. Iya nggak sih? Pernah dengar ya? Iya, betul, Pak. Betul, betul. Tapi apakah kamu tahu penghasilan terbesar di YouTube Indonesia itu ternyata bukan Atta loh, dengan subscriber terbesar. Penghasilan Yang saya tahu, yang ya sangat Pak, tahu apa? yang saya tahu itu kalau nggak salah antara Raffi Ahmad sama Deddy Corbuzier. Kalau untuk penghasilan dari YouTube-nya, karena dia iklannya itu bukan, maksudnya itu iklannya itu yang muncul itu lebih banyak kalau nggak salah saya dengar di podcastnya. Itulah itu. Itu yang sebenarnya sebenarnya bisa jadi tolak ukur. Makanya sosial media itu hanya salah satu strategi, Pak. Itulah kenapa ketika kita belajar sebuah bisnis itu lini bisnis itu tidak boleh bertaklid atau hanya hanya yakin pada satu sosial media akan meningkatkan. Enggak boleh kayak gitu sebenarnya. Makanya apa yang tadi dilakukan oleh Suwita bagi saya itu yang paling ideal ya. Jadi melakukan rebranding kemasan, kemudian mengukur apa namanya, mengukur konten sosial media, melihat omsetnya sebagai baseline data, kemudian memberi aksi, kemudian kita bisa mengevaluasi. Itu yang sebenarnya ideal dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan bagi saya itu yang meyakinkan. Itu belum berbicara berkaitan dengan pembuatan eh, pembuatan pengalaman pelanggan. Jadi mengukur pengalaman pelanggan ketika mereka beli, mereka merasakan, mereka juga melihat langsung bagaimana eh, apa namanya, madu itu dipanen dan lain sebagainya. Itu masih belum ke situ. Karena itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih apa namanya, lebih sulit ya untuk dijangkau dengan waktu yang sesingkat ini. Makanya untuk ke depan semakin banyak data yang kamu dapatkan pada satu produk untuk
berbisnis iklan dengan seperti itu, maka akan semakin baik. Termasuk data itu bukan hanya data dari konsumen tentu, tapi data berapa penjualan CPM-nya gitu, berapa klik per menitnya misalkan, berapa klik per 100 apa CPM, kemudian CPT dan lain sebagainya yang kemarin disampaikan Bu Putri, itu bisa jadi data awal gitu. Nah, kalau urusan urusan itu nanti berdampak atau enggak, itu yang jadi permasalahan di bisnis iklan. Di bisnis iklan tuh nggak bisa kemudian eh, dikasih iklan dengan strategi A, kemudian besoknya bisa langsung meningkat. Nggak kayak gitu. Permasalahan DKV itu permasalahannya bukan itu. Tapi bagaimana di perjalanan panjang itu bisa memberikan dampak gitu. Dengan dampak secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Makanya di base awal itu akan lebih baik apabila ada base data kuantitatif dan base data kualitatif secara komprehensif ya. Secara detail, secara jelas dan terukur. Disitulah kenapa objektif itu menjadi penting gitu. Objektif itu menjadi penting supaya nanti dalam pengukuran itu, dalam aksi yang kita lakukan, dalam pengukuran hasil akhir itu mampu memberikan kepercayaan klien terhadap kita. Jadi mau itu ditambahkan atau mau itu nggak ditambahkan, sosial media hanya salah satu saja, gitu. Atau sengaja sengaja misal beli follower, ya itu hanya salah satu saja. Kita bisa ke lini yang lain yang lebih measurable, lebih terukur, misalkan dari penjualannya, misalkan dari interaksi di berapa orang yang check out. Kan kalau di Shopee kan kita bisa lihat ya berapa orang yang sudah check out atau berapa orang yang masukkan keranjang, itu kan bisa dilihat kalau punya akun tokonya. Makanya akses ke situ menjadi penting untuk mendapatkan base data awalnya. Gitu Wahid. Kejawab nggak? Baik, Pak. Baik, Pak, terjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk ilmunya, Pak. Oke, jadi yang namanya bisnis iklan balik lagi, tidak harus semua bisnis iklan itu tidak harus semua bisnis itu berdampak positif secara penjualan atau kenaikan followers ataupun kenaikan insight misalkan. Bisnis itu akan ada naik turun, bisnis itu juga akan ada untung rugi gitu. Dan tugas seorang desainer pada bisnis iklan adalah memastikan pembelanjaan pembelanjaan media atau pembuatan media itu sudah sesuai dengan pesan target dari tujuan yang sudah ditetapkan atau objektif yang sudah ditetapkan. Hal ini perlu diukur supaya orang yang berbisnis dengan kita itu tahu dia mendapatkan keuntungan apa, dia mendapatkan kerugian apa. Gitu. Konsep berpikirnya seperti itu sih. Jadi basisnya jangan berpikir bahwa ini pasti kalau diiklankan gini pasti untung. Enggak juga. Banyak kok yang kalau di Quora itu banyak yang diiklankan malah turun rate-nya. Pakai influencer A malah nggak nambah viewersnya. Pakai influencer yang ecek-ecek malah menambah gitu kan. Itu sering terjadi. Karena yang tadi saya utarakan pada presentasi bahwa yang namanya bisnis iklan adalah bisnis yang paling tidak jelas gitu. Keterukurannya itu nggak jelas. Yang bisa menjelaskan siapa ya akhirnya personal-personal kita. Karena belum ada data saintifik yang memang benar-benar mengukur kecuali dia punya R&D sendiri ya. Jadi perusahaan punya research and development sendiri yang melakukan penelitian di awal untuk mengetahui base data yang dibutuhkan, kemudian pemberian aksi dan kemudian bisa memberikan evaluasi. Nah, itu yang perlu perlu dikembangkan untuk masa depan bisnis kita gitu. Pendewasaan terhadap hal-hal seperti itu. Yang sebenarnya juga orang mau bisnis aja ya, jual aja. Itu yang jadi masalah gitu. Kita nggak bisa memproyeksikan, kita tidak bisa menggambarkan besok ke depan ini bisnis mau jalannya gimana gitu. Misal berapa outlet yang akan dibuka pada tahun depan. Orang kan kalau nyebutin, wah ada 500 outlet yang akan dibuka, itu kan hampir sebagian banyak pemilik bisnis kan cuma sekedar ngomong gitu kan. Sekedar ngomong yang tidak berbasis pada data lapangan. Misalkan, oh penjualan di outlet ini seperti ini, kemudian tempatnya harus seperti ini, dan lain sebagainya. Yang justru melakukan hal-hal tersebut tuh kayak Indomaret gitu. Indomaret, Alfamart itu mereka measurable banget berkaitan atau terukur banget ketika ingin membuka gerai. Jadi orang punya ruko belum tentu akan langsung di ACC bisa
jadi Indomaret gitu atau Alfamart. Karena mereka harus melakukan riset awal, base awal dulu dan proyeksi ke depan apakah tempat di situ itu proyektif atau enggak. Kalau enggak ya biasanya setahun dia dibongkar gitu. Beberapa di daerah saya juga gitu. Alfamart baru beberapa bulan dia langsung dibongkar. Tapi ada yang Alfamart sudah sejak 8 tahun, 9 tahun yang lalu tetap masih berdiri di situ. Karena memang perspektif gitu. Nah, basis dari itu adalah data-data yang selama ini termasuk data penjualan, data insight yang ada dan lain sebagainya. Gitu Wahid, kira-kira gambaran-gambaran umumnya. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya kah? Sudah, berarti nggak ada masalah. Minggu depan, minggu depan kita akan presentasi tentang bisnis plan-nya. Kalaupun sudah jalan juga nggak masalah, tapi bisnis plan-nya dipresentasikan ke saya dengan paradigma yang sudah ada pada materi hari ini. Begitu, kira-kira, teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup Pak dari saya. Oke, kalau cukup, saya tunggu presentasi yang lebih bagus lagi di minggu depan dengan proyeksi yang lebih lebih measurable ya, lebih terukur. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan dan selamat siang. Sore, Ding. Ya. Udah